Salah satu fakta wanita Jepang yang bertolak belakang dengan kebanyakan wanita Indonesia adalah perasaan malu karena masih perawan. Berbicara tentang wanita, Jepang memang terlalu menarik untuk diketahui. Selain terkenal cantik, imut, dan awet muda, tak jarang para lelaki ingin punya pasangan wanita dari negara matahari terbit itu. Nah, sebelum kamu memulai perjuangan untuk mencari pasangan wanita Jepang, ada baiknya kamu dengerin dulu fakta wanita Jepang yang jarang diketahui. Berikut adalah fakta yang telah dihimpun dari beberapa sumber. Wanita di Jepang tidak bisa lebih pintar, lebih kuat, atau lebih cepat dari seorang pria. Mereka harus peka terhadap seorang pria dan mesti mengalah, atau berpura-pura mengalah di depan pria. Selain itu, anak perempuan di Jepang tidak boleh berbicara dengan keras, apalagi berteriak, atau berkomunikasi dengan arogan dan tidak sopan terhadap seorang pria. Dikutip dari Nice Women, ada pepatah Jepang yang berbunyi, dan Song Jiuhai, yang berarti, laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Meski demikian, dalam keluarga modern di Jepang, terutama yang tinggal di kota-kota besar, tradisi tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan. Wanita Jepang menjadi salah satu wanita di dunia yang banyak diincar oleh pria asing untuk dijadikan pasangan hidup. Wanita Jepang banyak dianggap menjadi wanita yang luar biasa, selain baik secara eksternal maupun internal. Bahkan dunia spiritualnya juga mengagumkan. Salah satu contohnya adalah adat dalam cara mereka tidur. Wanita Jepang diajarkan dengan pose tidur secara turun-temurun dengan tidur terlentang dan kaki disatukan. Dikutip dari Nice Woman, menyebutkan perilaku tidur seperti itu sangat ketat dilakukan dalam keluarga samurai, di mana dulunya anak perempuan mereka dilatih secara khusus dengan mengikat kaki mereka sebelum tidur. Jepang memiliki aturan berpakaian yang cukup ketat. Baru-baru ini banyak perusahaan mulai melarang wanita Jepang datang bekerja dengan memakai kacamata. Aturan tersebut umumnya diberlakukan terutama pada perusahaan di sektor jasa seperti hotel, restoran, dan salon kecantikan. Alasan utama pelarangan tersebut adalah karena kacamata dianggap tidak memperlihatkan keindahan mata, yang secara umum dianggap merusak penampilan. Eksekutif perusahaan percaya bahwa tanpa kacamata, gadis Jepang akan terlihat jauh lebih feminin, dan hal tersebut dianggap dapat memberikan dampak positif pada prestise perusahaan dan kualitas pekerjaan. Bagi beberapa orang yang belum mengetahui, karakter wanita Jepang seringkali dianggap sebagai ketidaktulusan. Di Jepang, tidak jarang wanita menutup mulut mereka saat tertawa, sehingga sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai tawa yang tidak tulus. Namun sebenarnya, hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena wanita Jepang sejak dulu terkenal karena sifat pemalu, bahkan di depan orang yang sudah lama dikenal. Selain pemalu, wanita Jepang ternyata lebih suka dipuji dan digombali, dan mereka akan banyak mengucapkan kata-kata, arigatou, atau, terima kasih, atas semua pujian tersebut. Meskipun wanita Jepang terkenal pemalu, namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal perasaan. Wanita Jepang cenderung lebih terbuka daripada wanita Indonesia dalam hal mengekspresikan perasaan. Wanita Jepang lebih sering mendekati pria yang mereka sukai, bahkan akan lebih banyak yang lebih dulu mengungkapkan perasaan kepada pria tersebut. Tidak heran jika di hari Valentine, para lelaki Jepang yang banyak menerima bingkisan seperti coklat. Namun, ada juga suatu hari di mana para lelaki Jepang membalas bingkisan dari wanita, yaitu pada hari White Day, yang jatuh 1 bulan setelah hari Valentine. Fakta ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa wanita Jepang tidak begitu memikirkan pernikahan seperti yang diatur oleh adat setempat. Anak laki-laki tertua di Jepang dalam sebuah keluarga diwajibkan tinggal bersama orang tuanya. Jika menganut pandangan tersebut, istri dari anak laki-laki tertua bisa saja menjadi pembantu di rumah mereka. Karena alasan ini, wanita Jepang lebih sering menghindari menikah dengan laki-laki anak tertua atau pertama di keluarganya. Dikutip dari Nice Woman Fake, jika seorang pria di Jepang ingin mengetahui kesetiaan pasangannya, cukup dengan mengatakan dia adalah anak pertama atau lelaki tertua di keluarganya pada masa Jepang kuno. Sebagian besar kasus perceraian terjadi karena ketidakpuasan mertua terhadap menantunya. Salah satu fakta wanita Jepang yang bertolak belakang dengan kebanyakan wanita Indonesia adalah perasaan malu karena masih perawan. Kebanyakan wanita Jepang malu jika teman mereka tahu bahwa dirinya masih perawan saat menginjak usia dewasa. Entah apa alasan dari mereka belum banyak diketahui secara pasti. Namun menurut beberapa sumber, seperti itulah kenyataannya.
Meski demikian, rata-rata wanita Jepang banyak menikah di atas umur 30 tahun dan mereka juga tidak terlalu memikirkan pernikahan. Di Jepang, seseorang yang sudah menginjak umur 13 tahun sudah diperbolehkan untuk berhubungan badan seperti suami istri. Hal tersebut dikarenakan batas usia seseorang yang telah dianggap dewasa adalah berumur 13 tahun. Namun baru-baru ini beberapa sumber mengatakan Jepang telah menaikkan usia legal berhubungan badan dari 13 tahun menjadi 16 tahun. Dari beberapa sumber yang didapatkan, wanita Jepang banyak diberitakan jarang mandi 1 kali dalam sehari mereka anggap adalah hal yang wajar dan termasuk kategori rajin mandi. Akan tetapi, beda halnya dengan perawatan rambut mereka, di mana mereka ini biasanya melakukan keramas hampir tiap hari. Beda halnya dengan di Indonesia, gak mandi aja dalam 1 hari sudah dicap sangat kotor. Biasanya dalam sebuah rumah tangga yang kita ketahui, suamilah yang memberi uang belanja bulanan kepada istri. Namun, beda halnya di Jepang, di mana istrilah yang memberi belanja bulanan untuk suaminya. Di Jepang, gaji suami sepenuhnya milik istri, dan gaji istri sepenuhnya milik istri, jadi gaji suami yang diberikan ke istri itulah yang dijadikan uang belanja bulanan untuk suami, di mana bisa dikatakan istrilah yang sepenuhnya mengelola anggaran rumah tangga. Sebenarnya hampir sama dengan kebanyakan rumah tangga di negara kita, cuma sistem pengelolaannya yang sedikit berbeda. Meski begitu, semua tanggung jawab pekerjaan rumah, mulai dari urusan anak hingga urusan dapur, adalah tanggung jawab mereka. Di Jepang, pemandangan wanita yang keluyuran hingga larut malam menggunakan seragam sekolah merupakan hal yang biasa terjadi. Wanita Jepang kebanyakan suka dengan model seragam sekolah mereka yang terlihat modis dan fashionable. Sehingga tak jarang mereka memakainya untuk hangout ke tempat hiburan di luar jam sekolah. Beberapa restoran terkenal di Jepang mengatakan bahwa wanita tidak cocok untuk menjadi seorang juru masak sushi. Menurut mereka, tangan wanita berpengaruh saat perubahan hormon terkait dengan siklus menstruasi mereka. Sehingga tangan mereka bisa menjadi lebih hangat atau lebih dingin yang akan merusak cita rasa sushi. Seperti yang kita ketahui, sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat terkenal di dunia, bahkan di Indonesia sushi menjadi salah satu menu andalan restoran Jepang. Negara Sakura memiliki banyak aturan budaya, seperti melepas alas kaki di dalam ruangan, minum teh, dan cara bungkuk. Jepang juga memiliki ragam peraturan yang bisa dibilang unik. Salah satu aturan aneh di negara Jepang adalah pengemudi akan didenda karena menyiram pejalan kaki dengan air hujan. Sebagian besar dari kita bisa basah kuyup secara mengerikan akibat mobil-mobil lewat yang menolak untuk melambat ketika hujan. Mengemudi sembarangan seperti itu tidak dapat diterima di Jepang, dan pengemudi dapat didenda. Jika Anda mengekspos paha atau bokong Anda di depan umum, meskipun banyak gadis Jepang mengenakan rok mini, sebenarnya ilegal untuk memperlihatkan paha atau bokong Anda di depan umum. Menurut Undang-Undang Kejahatan Ringan yang disahkan pada tahun 1948. Namun, kebanyakan orang tidak tahu tentang aturan ini dan jarang ditegakkan. Anda bisa dipenjara karena memasukkan es krim ke dalam kotak surat. Menempatkan es krim di kotak surat mungkin terdengar seperti lelucon yang tidak berbahaya, tetapi di Jepang, Anda dapat dipenjara hingga 5 tahun atau didenda karena melakukannya. Pada tahun 2006, seorang tukang pos berusia 42 tahun dari prefektur Saitama ditangkap karena memasukkan es krim coklat ke dalam kotak surat. Ini merupakan tindakan yang ilegal di Jepang, di mana memasukkan es krim ke dalam kotak surat dapat mengakibatkan hukuman hingga 5 tahun penjara atau denda. Sementara itu, di Indonesia, mengambil sampah orang lain juga merupakan perbuatan ilegal. Meskipun di beberapa kasus, seseorang mungkin meminta izin sebelum mengambil barang yang dianggap masih layak. Namun di Jepang, peraturan yang sangat ketat berlaku terkait dengan sampah. Jepang memiliki berbagai peraturan terkait sampah, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan denda dan biaya lainnya, karena dianggap sebagai tindakan pencurian sampah. Di Jepang, klub dansa dan tarian dianggap sebagai properti milik pemerintah, dan dilarang menari di klub atau tempat umum setelah tengah malam sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini mungkin ditemui oleh mereka yang pernah berkunjung ke Jepang dan pergi ke klub atau bar kecil, dan menemukan tanda, no dancing. Namun, pada tahun 2016, undang-undang tersebut secara resmi dicabut meskipun ada beberapa peraturan yang masih mengatur klub malam.
Saat ini, klub malam harus meningkatkan pencahayaan dan harus berhenti menyajikan alkohol jika tetap beroperasi selama 24 jam. Peraturan ini dirancang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pelanggan yang menggunakan klub malam.